Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Andro di Jawa Tengah. Mas Andro tidak menyebutkan daerahnya daerah mana. Mas Andro itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang kemungkinan kejadiannya itu sekitar tahun 2006 atau tahun 2007. Jadi pada saat itu, Mas Andro ceritanya lagi nyari pekerjaan. Dan waktu itu, Mas Andro itu ke daerah Semarang sana, menghubungi salah satu teman SMA-nya. Dan ya, karena kebutuhan itu tadi, aku lagi nyari pekerjaan lah intinya. Setelah ngobrol-ngobrol melalui via SMS, si temannya membalas, namanya Endri temannya tadi. Ya udah, ini Andro, yang satunya tuh Endri. Nah, si Endri ini, Mas Endri itu bilang, ya udah Andro, kamu kesini aja gitu kan. Nanti tak cariin, tak bantu cariin gitu. Udah main kesini aja dulu, katanya begitu kan. Akhirnya ya sudah, Mas Andro pun ngobrol sama orang tua dan alhamdulillah dikasih pegangan gitu ya. Ya sudah, sana berangkat, kata si orang tuanya tadi. Akhirnya Mas Andro pun berangkat ke Semarang menuju ke rumahnya si Mas Andri. Jadi Mas Endri ya, Mas Endri itu keluarganya itu memang pindah ke Semarang sana. Jadi memang udah tinggal di situ. Sementara Mas Endri sebenarnya itu tinggalnya cuman sama kakek sama neneknya doang. Bapak sama ibunya itu merantau lagi gitu, merantau ke Jakarta sana. Nah, akhirnya sudah, singkat cerita, si Mas Andro pun sampai di rumahnya Mas Endri tadi. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, daripada nanti kelupaan, monggo bawang gorengnya biji, kawan-kawan yang berminat langsung aja di order. Bawang renyah, bawang murni, tanpa campuran apapun, bawang goreng premium. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat membeli, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum sempat, mungkin nanti ya gitu ya, ditunggu pesanannya. Baik, untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat nengokin channel Lapak Horor X Mbah Warmo juga, terima kasih banyak. Baik, kita lanjut lagi cerita dari Mas Andro tadi. Nah, Mas Andro ini akrab banget sama Mas Endri itu udah dari zaman SMA lah, teman bolos, teman belajar juga waktu itu. Jadi jalur putih, jalur hitam itu mereka berdua tetap sepakat begitu ya. Mereka berdua itu akrab. Nah, ini Mas Andro tentu saja seneng banget gitu ya. Aku udah lama juga nggak ketemu si Endri, itu udah ada sekitar 3 tahun. Gimana ya ininya gitu, wujudnya atau apa. Akhirnya sudah datang ke rumahnya si Mas Endri tersebut ya, ketemu, dijemput di suatu titik di situ, datanglah ke sana. Nah, cuman waktu itu yang jadi masalah adalah ya rumahnya Endri rumah biasa tentu saja, dan itu nggak masalah gitu ya. Sama rumahnya Mas Andro juga rumah kecil gitu. Cuman yang jadi masalah adalah begitu sampai di rumahnya Mas Endri, dia itu bilang, "Bro, sorry Andro ya, WC ku lagi mampet, jadi ndak bisa dipakai dulu," katanya begitu. Hah? Mampet gitu? Iya lagi mampet. Tapi tenang aja, kata situ. Kalau misal kamu mau mandi, kamu mau apa gitu ya, mau buang air, ada WC umum, katanya begitu kan. Oh ya wis lah, udah ndak apa-apa gitu pikirnya sih Mas Andro tadi. Semaku datang ke sini malah WC-nya mampet gitu. Tapi ya sudah ndak apa-apa, toh aku juga nggak setiap saat ke WC atau ke apa gitu ya. Kalau cuman buat pipis-pipis doang sih bisa, kata si Mas Endrinya itu tadi. Akhirnya sudah. Waktu pun berjalan sampai sore hari, dan Mas Andro di sana itu beberapa hari ya. Kalau ndak salah itu sekitar 10 hari seingatnya si Mas Andro tadi. Nah, hari pertama ya semuanya baik-baik aja, ditunjukin lah mau mandi sore gitu kan. Ini ada 4 bilik di situ, tinggal bayar berapa, 2.000 atau berapa. Udah mandi sepuasnya atau apapun itulah di situ kan, udah ditunjukin. Nah, belakangan si Mas Andro itu udah mulai terbiasa, jadi ya bolak-balik ke WC itu sendirian. Meskipun nggak dijagain. Jadi di situ cuman ada kotak doang gitu ya, kayak seikhlasnya lah. Tapi ya Mas Andro namanya udahlah, aku udah pakai airnya gitu ya, tetap ngasih kayak gitu. Nggak tahu ini yang jaga siapa.
Memang pernah ketemu sekali dua kali gitu ya, tapi ya nggak tahu ini benar penjaganya atau bukan, soalnya gonta-ganti. Tapi hal itu nggak pernah ditanyain ke Mas Endri sendiri. Akhirnya sudah. Waktu berlalu lagi, sudah selama beberapa hari, sekitar 3 harian atau 4 harian, Mas Andro tinggal di rumah tersebut. Suatu malam, suatu sore gitu ya, mandi kan udah seenaknya begitu kan. Bodo amat nanti ajalah mandinya agak sorean, karena apa, sebelumnya itu sempat diajak muter-muter sama Endri berhubungan dengan itu tadi, pekerjaan. Nah, Mas Endri sendiri waktu itu posisinya juga masih nganggur gitu ya. Jadi Mas Andro sempat kepikiran, aku nyari pekerjaan ke orang yang lagi nganggur. Tak pikir-pikir gimana, yang ada yang jatuh ya di situ cuman main-main, cuman ngobrol, jalan-jalan kemana. Nah, baru dari itu tadi hari keempat mulai ngurusin masalah pekerjaan itu tadi. Datang ke temannya si Mas Endri, dikenalin, ditanyain, bro barangkali ada pekerjaan atau apa kayak gitu. Ini tuh nggak efektif banget pikirnya Mas Andro. Tapi alah ya sudah wis lah, namanya aku juga lagi berusaha gitu. Jadi ya sedapat-dapatnya aja lah. Akhirnya sudah mulai dari 4 hari, 5 hari, 6 hari, 1 minggu di sana belum ada satu pekerjaan pun yang nyantol gitu ya. Dalam artian memang belum ngelamar, baru nanya-nanya begitu kan. Mas Andrew sempat kesel waktu itu. Aduh, aku salah datang ke temen ini, aku salah tempat gitu ya. Ya aku udah dikasih uang sama orang tua, tapi di sini kayak gini. Itu ada rasa bersalah atau apa ya. Dan waktu itu rasa-rasanya tuh aku pengen mengakhiri ini semua. Maksudnya tuh pengen pulang ke kampung aja lah. Andri, aku balik lah, Andri, di sini nggak dapat kerjaan juga. Pengennya seperti itu. Dan udah ada niatan, nantilah besok, kalau nggak besok lusa lah 8 hari aku tinggal di sini. Akhirnya sudah, malam itu kan siangnya habis muter-muter ya. Akhirnya istirahat dulu. Tidurlah si Mas Andrew sore hari, sekitar jam 4, capek banget. Tiduran di lantai begitu, akhirnya plek, tidur. Bangun-bangun itu udah lewat maghrib, jadi sekitar jam 7 malam, baru kebangun, lumayan cukup kaget. Bangun-bangun itu apa? Oh ya, itu rumahnya si Mas Endri tadi tinggal sama kakek neneknya. Cuman rumah itu tuh kayak dibelah. Kakek neneknya tuh di rumah sampingnya, ini si Mas Endri tuh kayak punya rumah sendiri kecil gitu ya. Itu di situ. Gelap banget, dan ternyata Pak Endri juga tidur di situ, sama-sama tidur, lampu belum dinyalain. Akhirnya ya sudah, bangun kaget, nyariin ini kan saklarnya, udah tahu si Mas Andro ini dinyalain, ternyata Endrinya itu masih tidur di situ. Dri, bangun Dri, udah malam. Oh iya bangun. Akhirnya apa? Mas Endri yang ngobrol-ngobrol sejenak, bikin teh waktu itu. Si Mas Endri, aku tak mandi dulu ya, katanya begitu. Akhirnya Mas Endri pun mandi, cuman ya nggak di toiletnya sendiri, melainkan di toilet umum itu. Akhirnya ke situ. Begitu sampai di sana, ini begitu Mas Endri pergi, si Mas Andrew kan sendirian di rumah. Ya biasa aja gitu ya, cuman mikir itu tadi, beneran aku tuh nggak ngapa-ngapain. Bahkan untuk makan malam aja ini aku udah bingung nih mau makan apaan. Pulang apa ya, besok pulang apa ya gitu. Udah pertimbangan seperti itu, dan Mas Andrew itu udah yakin gitu ya. Oke, besok pulang. Dan akhirnya udah Mas Endri pun pulang ke sana, udah selesai mandi, udah seger. Mas Andrew pun gantian bawa anduk dia kan ke situ menuju ke WC umum atau kamar mandi umum lah, seperti itu. Di sana kondisinya itu sepi. Memang lumayan cukup menyeramkan kalau sudah malam. Tapi buat Mas Andrew sendiri, lah bodo amat gitu kan. Lagian di sekitarnya itu banyak rumah. Di sebelah situ juga ada kayak pabrik-pabrik rumahan kayak gitu. Bukan tempat yang kebun-kebun kayak gitu. Jadi tenang-tenang aja. Nah, Mas Andrew pun ke sana. Bener-bener sepi, sendirian satu-satunya. Mas Andrew bawa recehan gitu ya, nanti aku mau ngasih selesai mandi. Pas lagi mau udah sampai ke sana, ternyata dilihat, loh, biliknya nutup semua gitu kan. Oh, berarti ada yang mandi. Dan
nggak ada, anehnya tuh apa? Nggak ada suara gebiar-gebiur atau bau sabun dari luar. Itu pintunya tuh bener-bener rapat, nggak bisa diintip dari luar. Dan ya ditunggu dong si Mas Andro di samping kotak itu ya, kotak upeti tadi. Itu duduk di sana, di depan sebuah bilik nomor 3. Nah, tiba-tiba ini ada suara dari dalam, "Mas, pinjam anduknya Mas," gitu. Hah? Ada suara perempuan. Siapa gitu ya pinjam anduk? "Mas, pinjam anduknya." Ya Mas Andrew bingung gitu kan, ini ngomong sama siapa? Masa pinjam anduk yang ngomong cewek? Mas Andrew-nya kebingungan, sampai akhirnya apa? Pintu di kamar mandi tersebut itu dibuka, jegrek. "Mas, pinjem anduknya." Itu kayak ngelongok, tapi Mas Andro nggak sempat melihat mukanya. Jadi, saya Mbak maksudnya gitu, ditanya begitu kan. "Iya Mas, pinjem anduknya sebentar." Waduh, gitu kan. Andukku dipinjem sama cewek. Udahlah, nggak apa-apa, bonus pikirnya situ kan. Ini Mbak, Mas Andro tetap jaga etika, jadi nggak berani ngeliatin ke arah situ, takutnya nanti kelihatan atau gimana. Cuman megangin begini, itu diambil sama si perempuan itu tadi. Pintu ditutup lagi, grep. Nggak ada suara apapun. Mas Andro pun bingung. Andukku dipinjam sama perempuan. Ya senang di satu sisi gitu ya. Semoga cakep pikirnya Mas Andro. Dan ditungguin lama banget, ada sekitar 5 menit. Kok nggak ada satupun orang yang keluar? Ini bilik nutup semua. Nggak ada suara gebiar-gebiur. Jangan-jangan kosong lagi. Akhirnya Mas Andro pun nekat. "Permisi, tok 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 tok." Di kamar yang ujung dulu. Tek 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 tek. Nggak ada jawaban. Ditarik dikit gitu kan. Pintunya ngebuka. Lah, kosong ternyata. Penasaran lagi yang di samping. Karena nungguin anduk. Jadi Mas Andro belum masuk ke sana. Yang samping tek 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 pun sama, gak ada suara apapun, gak ada jawaban apapun. Dibuka, ternyata beneran kosong. Sama yang paling ujung nomor 4, itu pun sama. Sialan, ternyata kosong semua, kata si Mas Andro. Nah, tinggal nomor 3 ini nih. Mas Andro pun, aduh, aku mau ngomong yang gak enak, nanti takutnya dikira buru-buru, dipinjemin anduk aja pelit atau gimana. Ditungguin lagi, nunggu sekitar 15 menit Mas Andro, sampai akhirnya, lah ini udah kelamaan gitu kan. "Mbak, nun sewu, permisi, anduknya udah atau belum?" Gak ada jawaban apapun. Gak ada jawaban apapun. Mbak, diketok kan, tek tek tek, "Mbak." Gak ada jawaban. Waduh, jangan-jangan kosong. Dibuka, beneran kosong, gak ada siapapun. Dan anduknya Mas Andro itu nyantel di capstock di situ. Lah, andukku di sini. Ini kering semuanya. Terus siapa yang minjem tadi gitu kan? Mas Andro pun ngambil anduknya, "Aku nggak mau di sini nomor 3, pindah ke nomor 1 yang paling ujung." Akhirnya apa? Mandilah si Mas Andro di sana. Udah mandi, udah selesai ngasih itu kan, ngasih upeti, ngisi, pulanglah ke sana. Anduk itu disamperin ke sini. Siapa ya? Setan kali ya? Jangan-jangan penunggu WC tersebut. Alah, sudah biarin aja. Jalanlah Mas Andro ke sana, masih kepikiran masalah pekerjaan tadi. Tiba-tiba saat udah deket rumahnya Mas Endri, dia ketemu papasan sama seorang perempuan. Ya masih muda gitu ya, pakai bajunya itu, kalau kata si Mas Andro sih, pakainya daster biasa gitu ya. Cantik, masih muda, usia belia lah begitu. Ini papasan, Mas Andro sempet, cakep gitu kan. Cuman aku nggak berani ngeliatin lama-lama, nggak enak, malu. Dan begitu, udah deket banget, ternyata si perempuan itu yang nyapa. "Mas, makasih ya tadi anduknya." Mas Andro, "Hah? Oh, Mbak gitu." Oh, ternyata dia yang minjem. Emang dia minjem gitu ya. Dipikir lagi, dicium baunya bau sendiri, bau sabun sendiri. Emang dia? Nengok ke sana, si perempuan itu jalan terus ke situ kan. Ya cuman Mas Andri mau ngeliatin, lagi-lagi malu. Dia pun pulang ke sana, Mas Andro maksudnya ini, mohon maaf salah nama. Pulanglah ke rumahnya si Endri tadi. "Dri, cerita, Dri, aku tadi andukku dipinjem sama cewek gitu kan." Terus kata si Endri-nya, "Dipinjem sama cewek? Tapi apa, Ndri? Pas aku tungguin kok nggak keluar-keluar. Begitu aku buka pintu kamar mandinya, tak ketok-ketok dulu gitu kan. Nggak ada jawaban apapun.
kamar mandinya kosong, Dri, katanya. Si Andrinya pun ketawa. Ah, itu biasa di situ gitu. Biasa, emang apa? Ya itu penunggu situ, katanya. Ah, penunggu situ. Dri, aku itu tadi ketemu sama cewek, ya aku nggak kenal gitu kan. Kita liatin cakep gitu kan. Terus pas papasan dia yang bilang, Mas, makasih ya handuknya. Berarti itu, Dri, setannya itu, kata situ ya. Ya, iya bisa jadi itu setannya gitu kan. Cakep, Dri, cakep, Dri. Kata orang-orang sih begitu gitu. Emang kamu nggak pernah ngeliat, Dri? Ya, aku jarang ngeliat, orang aku jarang ke situ, baru belakangan-belakangan ini, kata Mas Andri. Kata Mas Andri gara-gara itu, gara-gara WC mampet. Oh gitu. Nah udah, malam itu pun kepikiran terus si Mas Andro-nya gitu ya. Ih, aku tadinya mau pulang, tapi gimana ya? Ah, nanti dulu deh gitu ya. Nanti dulu. Dan akhirnya siang harinya si Mas Andro tadi keluar gitu ya. Keluar cuman di sekitaran rumahnya si Mas Andri tadi. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak, Mas, nuwun sewu Mas, saya mau nanya rumahnya Pak Rozali di mana ya gitu. Misalkan ya nanya rumah seseorang, Mas Andro kan, aduh Pak, nuwun sewu, saya bukan orang sini jadi saya nggak tahu loh. Masnya emang orang mana gitu kan? Saya aslinya orang sini Mas, nggak disebutkan daerahnya gitu ya, anggap aja orang Boyolali atau orang mana misalkan. Oh, emang kesini lagi ngapain Mas, dalam rangka apa gitu kan? Ini malah nanya-nanya si bapaknya tadi. Oh ini Pak, saya itu lagi nyari pekerjaan gitu. Oh, emang Masnya bisa apa, di bidang apa? Oh, saya kalau di bidang apanya, apa ya Pak ya? Tapi saya bisa komputer Pak, kata si Mas Andro tadi. Oh, bisa komputer Mas? Bisa ngetik-ngetik begitu? Bisa program ini, Office, Excel, kayak gitu bisa? Bisa Pak, katanya. Wah, yo wis kebeneran, kata si bapak tadi. Mas Andro pun, ah kebeneran. Jangan-jangan aku mau dikasih pekerjaan atau gimana? Mas, namanya siapa gitu kan? Oh, nama saya Andro Pak. Ya sudah, saya minta nomor handphonenya, katanya. Oh iya Pak, ada Pak. Ini dikasihkan nomornya begitu ya. Saya ada urusan sama Pak Rozali dulu gitu ya. Nanti kalau udah selesai tak kabarin ya Mas ya. Sampean nanti tak telepon, kata si bapak tadi. Oh iya Pak, iya Pak. Akhirnya sudah, si bapak itu pun berlanjut nanya sama warga yang lain. Oh, ditunjukin Pak Rozali itu di sana. Akhirnya ke situ. Sekitar jam 2 siang ada telepon masuk berdering. Waduh, telepon masuk, nggak ada namanya siapa. Luntang-lunting, masih monoponik waktu itu. Diangkatlah, halo gitu kan. Halo, ini Mas Andro ya katanya. Oh iya betul Pak, ini saya Pak. Mas Andro, sekarang di mana posisinya? Saya masih di depan rumah yang tadi Pak. Oh begitu. Mas, sampean bisa datang ke sini nggak? Menyebutkan satu titik di situ kan. Itu jauh nggak Pak dari tempat tadi saya di situ Pak? Enggak sih, enggak. Soalnya ini saya tanggung, kalau ke situ kan saya harus balik lagi. Jadi jenengan aja yang ke sini, katanya. Gimana? Oh baik Pak gitu kan. Akhirnya sudah. Nanya sama Andri, tempat ini di mana sih? Oh itu di depan situ gitu kan. Tinggal jalan aja ke situ, kata saya. Mau dianterin atau gimana? Nggak usah Andri, gampang, aku jalan sendiri aja. Emang ada apa Andro? Tenang, nanti aku ceritain gitu kan. Ya janjian ya sama yang itu, kamar mandi itu. Bukan kata saya. Udah bentar. Mas Andro pun keluar ke sana, ketemu sama bapak tadi. Dan si bapak tadi itu memang serius menawarkan sebuah pekerjaan di kantornya begitu ya. Kantornya bukan kantor besar. Saya itu butuh orang yang bisa melakukan ya pekerjaan administrasi, katanya begitu. Ini. Kamu bisa ndak, Ndro, katanya. Saya bisa Pak, saya usahain Pak. Tapi saya diajarin dulu, katanya. Oh sudah apa-apa gitu ya. Nanti adalah tim saya itu nanti ngajarin kamu, katanya. Kamu kapan bisa kerja, katanya. Kapan ya Pak ya? Besok bisa ndak? Besok bisa Pak gitu. Alamat Bapak di mana kantornya gitu kan. Ya udah nih, dikasih kartu nama, kamu datang aja ke sini, kata si bapak tadi. Akhirnya si bapak itu pulang, saya permisi dulu ya, katanya. Tak tunggu besok, kata si bapak. Iya Pak, baik Pak. Jam berapa Pak? Ya jam 8 lah, kata si bapak tadi. Baik Pak. Mas Andro pulang, senyum senang banget. Alhamdulillah aku dapat pekerjaan. Yang namanya pekerjaan itu dicari susah, nggak dicari datang sendiri, kata si Mas Andro itu.
aneh dasar gitu kan. Akhirnya sudah ceritalah sama si Endri tadi, Ndri, aku ketemu sama orang begini-begini, tadi nggak sengaja nanya jalan dan aku itu ditawari pekerjaan. Wah, alhamdulillah, kata si Mas Endri. Syukurlah katanya. Tapi aneh ya Ndruk ya, kata si Mas Endri. Aneh kenapa, Ndri? Kamu dari awal di sini kan nyari pekerjaan susah ya. Ya sebenarnya aku dari awal ke sini emang belum nyari pekerjaan kan, Ndri. Orang cuman jalan-jalan doang, kata si Mas Andrew. Emang iya, Ndruk ya? Kan tak kenalin sama teman-temanku. Ya, teman-temanmu sama-sama kayak gitu kan. Sealiran, ya mana tahu dia pekerjaan. Oh iya ya, Ndruk ya. Ndruk, kata si Mas Andri, mulai mengutarakan sebuah teori. Ndruk, kayaknya kamu dapat pekerjaan setelah kamu minjemin anduk, katanya begitu kan. Maksudnya gimana, Ndri? Minjemin anduk yang di kamar mandi umum. Iya, semenjak kamu minjemin anduk kan malam harinya kan kemarin kan. Iya sih, keesokan paginya kamu dapat pekerjaan, kamu dapat rezeki, Ndruk, katanya begitu. Yes, alhamdulillah, kata si Mas Andro. Iya sih, cuman kayaknya itu gitu, kamu dapat rezeki. Soalnya aku dengar katanya kan, kalau orang misal habis digangguin, habis ketemu yang ya semacam begitu-begituan, nanti bakalan dapat rezeki, kata si Mas Endrinya. Iya, kata Mas Andro, iya juga ya, Ndri ya. Ya wis lah, tak syukurin aja, alhamdulillah. Mungkin jalannya seperti itu. Ndri, satu lagi. Dari kemarin beberapa hari yang lalu, aku itu sebenarnya udah mau pulang, kata si Mas Andro. Kata Mas Andro, aku tuh udah mau pulang, Ndri. Dilalahnya kemarin, harusnya nih hari ini aku pulang, kata si itu ya, harusnya hari ini aku pulang. Kemarin malam, gara-gara ketemu sama cewek yang itu, yang bilang terima kasih minjem anduk itu, aku jadi kepikiran. Aku jadi nggak kepengen pulang, justru malah aku pengen ketemu lagi sama si itu gitu kan. Dan ya sudah, ini jalan rezeki, dilalahnya gitu ya, aku itu nggak jadi pulang, ketemu sama bapak-bapak yang itu gitu kan. Ya pokoknya jalannya seperti itu. Oh iya, mereka tuh jadi nyampe sore itu ngebahas sama Mas Andri masalah jalan rezeki lah, intinya begitu. Dan Mas Andro itu berkesimpulan, Andri, kalau menurut aku jalan rezeki itu yang penting kita jalan, yang penting kita melangkah, jangan berhenti. Sekalinya kita melangkah ya kita nggak tahu nanti hasilnya seperti apa. Yang penting kita berjuang, kita berjalan, masalah hasilnya itu ada yang menentukan, katanya begitu. Iya, Ndruk ya. Terus aku gimana, Ndruk? Ya udah, kamu yang penting melangkah aja gitu. Maksudnya melangkah, aku tiap hari melangkah, bukan bolak-balik di rumah, Andri. Maksudnya itu kamu punya sesuatu keinginan apa gitu ya, kamu kerjakan itu, entah hasilnya seperti apa, yang penting kamu kerjain dulu aja gitu ya. Iya juga sih, yaudah nanti aku cobain. Akhirnya sudah kan, keesokan harinya si Mas Andro berangkat ke sana, ke rumah ke kantornya si bapak tadi. Setelah ketemu sama si bapak, ngobrol-ngobrol dan sebagainya, itu ditanyain, kamu nggak ada tempat tinggal di sini, Andro ya? Nggak ada, Pak. Ya sudah, itu di belakang, di mes aja, kamu tidur di situ. Itu ada 4 orang di sana, karyawan sini yang memang dari luar daerah, yaitu ada ruangan nggak kepakai, itu mereka tinggal di situ, katanya begitu. Emang nggak apa-apa, Pak? Ya nggak apa-apa, kata si bapak. Emang kenapa gitu kan? Kalau di sana kan satu kamu jauh, kedua ya kamu nggak enak lah repotin teman kamu terus, katanya. Iya sih, Pak, iya, Pak. Oh, boleh, Pak, aku di situ, Pak. Iya, yaudah, akhirnya apa? Tinggallah setelah 10 hari di tempatnya si Mas Endri tadi, Mas Andro pun tinggal di mes. Tapi setelah itu sempat pulang ke rumah buat ngambilin baju yang lebih banyak, ngasih kabar kebahagiaan ke keluarga. Pak, Bu, aku dapat pekerjaan. Pekerjaannya itu cuma nutul-nutul doang, katanya begitu. Wah, enak, alhamdulillah pekerjaannya seperti itu. Nutul-nutul tuh maksudnya mainin komputer gitu ya. Cuma nutul-nutul doang. Cuman di mata orang tuanya Mas Andro itu kan sebuah prestasi. Oh, anakku ini kerjanya tuh nggak capek.
ya kayak gitulah, nggak ngangkat yang berat-berat, cuman taltul begitu plek dapat duit. Itu pikiran orang tuanya Mas Andro, dan tentu saja orang tuanya Mas Andro itu bangga dengan hal tersebut. Mas Andro pun bersyukur banget gitu. Alhamdulillah dari awal pekerjaan kuli-kuli yang aku targetkan, ya aku tetap jadi kuli, cuman bedanya kulinya tuh kalau itu kan pakai tenaga yang besar, kalau kan cuman pakai jari, cetak, selesai begitu tempat kerjanya bersih, aku dapat tempat tinggal pula. Sempat kelupaan masalah cewek yang ada di kamar mandi tersebut, sampai akhirnya pada suatu saat mainlah ke rumahnya Endri. WC-nya itu udah bener, udah nggak mampet lagi, tapi Mas Andro, Dri, aku mau di sana aja gitu ya. Ya sana gitu kan, tapi hati-hati jangan kelamaan. Iya. Dan beberapa kali melakukan seperti itu, nggak pernah ketemu dengan perempuan itu, tapi sekali-kalinya itu yang terakhir gitu ya. Ini tuh Mas Andro lagi mandi, jebar-jebur di situ. Mas, anduknya pinjem Mas. Dia bilang begitu dari luar, kebalik kalau dulu dari dalam kamar mandi. Waduh, ini dari luar. Oh, gimana ya, Mbak? Tapi anduknya mau aku pakai. Mas, pinjam sebentar anduknya. Ngomongnya kayak gitu terus. Akhirnya pintu itu pun dibuka sama Mas Andro. Ya, cuman ngelongokin begini doang. Anduk itu tadi ada yang ngambil seret, tapi Mas Andro nggak berani ngelihat. Ya, malu juga nggak pakai baju. Terus udah Mas Andro tutup pintu, cepet selesaiin gitu kan. Mbak, anduknya udah, Mbak. Anduknya udah, karena dia itu nggak pakai anduk, tapi ada baju gitu ya. Alah sudahlah, akhirnya apa? Dipakai, masih basah-basah begitu, pakai baju yang tadi. Begitu keluar, anduknya itu ternyata ada kursi panjang di sana. Itu tergeletak di situ dan udah dalam kondisi terlipat. Wah, andukku di sini yang nggak basah, nggak apa. Akhirnya diambil sama Mas Andro tadi. Dia pun pulang cerita ke Mas Endri. Selanjutnya seperti itu, tapi memang nggak pernah ketemu lagi. Dan ya mulai hari itu kehidupannya Mas Andro itu berubah. Dia itu jadi lama hidup di Semarang, baru beberapa tahun yang lalu lah itu balik ke daerahnya. Itu aja satu cerita dari Mas Andro di Jawa Tengah. Terima kasih banyak Mas Andro atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, nan renyah dan gurih ini, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Yang sudah nengokin Lapak Horor X Mbah Warmo juga terima kasih banyak atas supportnya, atas dukungannya. Udah subscribe, udah nontonin videonya, terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.